Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Farah Fathia Salimatul Haq dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang genetika dan pewarisan sifat. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Sedangkan pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat yang diturunkan dari induk atau orang tuanya terhadap anak atau keturunannya. Tentunya, keduanya berkaitan satu sama lain karena menjelaskan informasi genetik pada makhluk hidup. Dalam materi genetika juga menghasilkan sifat-sifat pewarisan dari hasil DNA induk terhadap anak-anaknya. Hubungan genetika dan pewarisan sifat. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat makhluk hidup yaitu menurunkan informasi genetik dari induk atau orang tua kepada generasi berikutnya. Tak bisa dipungkiri bahwa materi genetik dalam proses pewarisan sifat menjadi hal yang sangat penting, karena hal ini menjadi salah satu pembuktian persamaan bentuk tubuh, kulit, hidung, dan sebagainya antara induk organisme atau suborganisme dengan anaknya. Kita masuk materi genetik yang pertama, yaitu 1. Gen, DNA, dan kromosom. Gen menentukan sifat pada makhluk hidup. DNA adalah molekul pembawa sifat, sedangkan kromosom adalah pembawa sifat keturunan pada makhluk hidup. Hal ini menjadi salah satu inti yang sangat penting dalam informasi genetik dan pewarisan sifat. 2. DNA dan RNA. DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Adapun RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Keduanya merupakan komponen pengaruh jangka dalam genetika. 3. Replikasi DNA yang merupakan proses perbanyakan atau penggandaan DNA untai ganda. Tujuan replikasi DNA adalah sel anakan hasil pembelahan mengandung yang identik dengan DNA sel induknya. Kesalahan dalam replikasi DNA dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel-sel anakan. 4. RNA. RNA yang ada pada materi genetik merupakan makromolekul polinukleotida yang merupakan rantai tunggal atau ganda tidak berpilin yang melalui transkripsi dari fragmen-fragmen DNA. Bisa dilihat di samping kanan, terdapat ilustrasi RNA yang mencakup adenin, guanin, sitosin, dan urasil. 5. Sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Bisa dilihat dari ilustrasi di samping. 6. Kode genetik. Kode genetik adalah kode yang berisi urutan nukleotida atau nitrogen yang membentuk suatu protein. Ada 4 basa nitrogen yang membentuk RNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Bisa dilihat dari ilustrasi di samping merupakan contoh atau bentuk dari RNA dan kode genetiknya. Hukum Mendel yang dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel. Bunyi hukum 1 Mendel adalah alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegregasi saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Hukum 2 menyatakan pasangan alel dari gen yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Genetika makhluk hidup. Tidak hanya manusia saja, tetapi 3 makhluk ini mempunyai genetika yang berbeda-beda, mempunyai sel DNA yang berbeda juga. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuh-tumbuhan, yang ketiga hewan. Ketiganya memiliki gen, tetapi memiliki DNA yang berbeda. Perbandingan pengaruh genetik yang merupakan hasil kemungkinan pewarisan sifat, yaitu 50% dari ayah atau induk jantan bersimbol XY dan 50% dari ibu induk betina yang bersimbol XX.
Setiap individu mempunyai sifat yang beragam. Sifat ini diturunkan dari induk ke keturunannya melalui perkawinan atau persilangan. Sifat ini dibentuk oleh faktor pembawa sifat keturunan yang disebut dengan gen. Gen, kromosom, dan DNA merupakan materi genetik. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Untuk materi yang lebih kompleks, bisa cari di sumber lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.